Oke, jumpa lagi dengan saya Chris Tuteru. Kali ini saya kedatangan seorang anak muda. Ini keren banget ya anak muda ya. Lulusan Amerika, tetapi ternyata waktu saya tanya-tanya sedikit jalan hidupnya, dia mengakunya seperti ini. Dia bilang bahwa gua sempet balik ke Indonesia dan supaya gua bisa survive hidup, gua harus jual diri, men. Waduh, saya kaget. Jual diri, ya kan? Mana anak muda, cowok ganteng, jual diri, itu eh orang yang muncul nih, ya kan? Saya mau ngomong lebih lanjut malah sungkan. Eh, Jual diri bukan dalam hal yang negatif, tetapi bagaimana caranya ketika Anda cuma punya satu-satunya modal adalah aset, yaitu diri Anda, terus Anda harus bisa survive di internet, di dunia, di Indonesia terutama, apa yang harus dilakukan? Nah, anak muda ini dengan begitu brilian, dia mengubah dirinya menjadi sesuatu yang sangat produktif, dan oleh karena itu, hari ini saya mau ngajak Anda untuk ngobrol langsung dengan beliau, dan beliau ini dikenal sebagai salah satu social media strategis terbaik hari ini, ya. Doyan banget riset, itu setiap kali mau ngomong harus ada data, harus ada fakta, udah dites terlebih dahulu. Dan kalau Anda kenal anak muda ini, orangnya itu, waduh, humble dan karismatik. Wah, keren karena bahasanya ya. Saya mau kenalkan kepada Anda narasumber saya hari ini, social media strategis Adrian Ngangi. Kita akan coba untuk Mister Adrian Ngangi. Ya, oke. Saya sambil coba untuk connect dengan beliau. Sambil connect, mungkin Anda bisa tulis di komen Anda live dari kota mana. Oke. Selamat bergabung, Bro Adrian. Halo, selamat thank you Bro Chris sudah diundang. Wes, mantap banget. Jadi, Suaranya jelas ya kalau tapi ya. jelas, suaranya mantap banget. Kalau Anda mungkin sering lihat Bro Rian ini di YouTube atau di Instagram, saya kira ya, suaranya itu hasil editing. Tapi ternyata suaranya memang mempesona. Suaranya tuh apa ya, berat-berat yang wah kayak kayak enak lah gitu loh bahasanya ya. Coba deh, saya hai menyapa teman-teman nih, Bro Rian. Oke, siap. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di live kita nih bareng Bro Chris. Gila, aku benar-benar thank you banget ya Bro Chris sudah diundang. Dan di kesempatan ini mudah-mudahan kita berdua sama kita semua ya rame-rame bisa saling Ya, belajar. Mungkin aku bisa sharing juga pengalaman pribadi sama ya mudah-mudahan dari sini kita dapat hikmah sama pelajaran yang bisa kita petik lah dari sini. oke mantap. Gua sambil tulis judulnya sebentar nih di komen supaya teman-teman bisa tahu nih hari ini kita topiknya apa. Oh, Karena banyak ada Bro orang, Ricky. iya banyak teman-teman itu nggak ngerti nih topiknya kita bicara apa nih demi hidup di Indonesia, demi mengais. Tak. Wih, ada Bro Anton, Bekasi hadir. Wah, gue juga Bekasi nih, Bro. Wih, mantap. Nih banyak teman-teman nih bergabung nih. Oke, kita sapa dulu sebentar. Ada teman-teman yang sudah bergabung. Ada Bro Anton, Ibu Zahirlina, Dol-Dolan, Badut Gamer, Wijaya Jessica. Kemudian teman-teman yang udah menyapa, terima kasih sapaannya. Bekasi, Dimok, Oki, Ari Larifin. Wah, ini banyak banget nih. Ricci, Deliasi, FN11, Ricky, mantap. Kemudian Wahyu, oke. Wah ini nanti kalau ratusan bergabung nih, kita nggak bisa nyapa satu-satu. Jadi Anda tulis di Iya. komen supaya kita bisa lihat Anda. Dan ini muncul pertanyaan bagus nih dari orang-orang. Nanti kita akan jawab di akhir sesi. Kenapa selama ini Bro Rian menghilang dari sosial media? Tuh kan, bener kan? Pertanyaannya sama kan? Kemana aja bro katanya. Oke. Hmm, Ini adalah sebuah pertanyaan yang misterius dan kira-kira kita misterius. simpan jawabannya di akhir sesi aja bro ya, Iya, biar di akhir sesi. kepo. Biar penasaran. Betul-betul. Yes. Oke, bro. Siap. Gue perkenalkan lu ke teman-teman. Cuma nanti kalau ada yang kurang mungkin lu bisa tambahin aja ya dikit ya. Boleh, boleh. Tambahin banyak juga nggak apa-apa sih. Oke, Siap. Bro Rian ini seperti yang teman-teman ketahui, ini jago banget sosial media di YouTube, di Instagram jago banget, followernya belasan ribu.
ya. YouTube lu bahkan sampai viewernya jutaan, wah gila banget ya. Terus, tapi nggak nyangka ya, bisa main di sosial media karena aslinya lulusan desain otomotif, dan pernah Ya, kerja di BMW di Amerika sana ya. Jadi betul, yang betul. gambar BMW itu lu, bro? Enggak, bukan gue doang, ada banyak ya Oh, kan. ada Kan kita banyak. timnya banyak, iya. Jadi itu Oke. sebenarnya kalau di apa tuh gua kuliah dulu itu kan jurusannya industrial design. Jadi industrial design itu sebenarnya bukan hanya gambar mobil, tapi gambar segala macam jenis transportasi. Jadi dari sepeda motor, dari mobil, pesawat terbang, kereta api, pokoknya segala macam transportasi lah. Nah, Ya. kebetulan waktu itu gua mulai direkrut sama perusahaan BMW itu pada saat gue udah semester berapa gitu ya. Gara-garanya gue ikut kompetisi. Jadi setiap semester itu selalu ada kompetisi desain gitu kan kalau di luar negeri. Nah, setiap kompetisi desain itu selalu ada perwakilan dari perusahaan-perusahaan komersil ya, perusahaan transportasi ngeliat gitu hasil anak-anak baru nih kayak gimana gitu. Nah, dari situ gue dikasih kesempatan untuk magang. Jadi sambil kuliah, sambil magang, dan ternyata mereka seneng gitu. Nah, udah akhirnya gue lanjut pas udah selesai kuliah, sekitar 8 bulanan lah, hampir 1 tahun. Habis itu ya udah, tapi gue di situ udah mulai ngerasa eh, awalnya tuh gue ngerasa kayak wow, ternyata ngedesain mobil tuh nggak gampang gitu ya, karena Hmm. yang kita desain itu prosesnya itu 5 tahun bro. Jadi untuk satu jenis tipe mobil itu prosesnya 5 tahun, dan Gila. dalam waktu 5 tahun itu banyak banget ini ya apa kita Perubahan. submit desain, kemudian dirubah lagi, kita submit lagi, dirubah lagi, sampai ke produksi gitu. Maksudnya produksi itu belum belum produksi jadi ya, baru lampu hijau untuk diproduksi gitu. Oh, jadi bukan untuk konten promosinya doang ya. Ini memang mendesain mobilnya langsung ya. Ya, ngedesain mobil itu pun timnya banyak. Wih. Jadi ada hampir 50-an orang gitu untuk ngerjain satu jenis mobil. Kan dia terbagi-bagi kan, ada anak eksterior gitu ya, anak industrial design yang Ya. eksterior, ada gabung sama anak product design juga untuk bagian interior, belum lagi sama engineering untuk bagian Ya. mesin dan lain-lain gitu. Oke. Jadi kompleks Oh, lah. mantap banget nih. Terus ada banyak orang Indonesia di Amerika, bro. Di tempat lu belajar dulu. Kebetulan banyak, cuman kalau di industri gue cuman gue doang. Jadi yang lain itu orang Indonesia kebanyakan ngambil fine arts. Jadi ngambil seni lukis ya, Hmm? seni multimedia, seni fashion, Hmm? seni kayak gitu-gitu. Jadi yang desain industri otomotif ya gue doang sebenarnya waktu itu Oke. ya. Kalau sekarang sih kayaknya udah banyak sih. Tahun berapa nih kuliahnya? Wah, ntar ketahuan Itu umurnya. wah ketahuan umurnya deh ya. Pokoknya sekitar 2000-an awal lah gue waktu itu. 2000-an kuliah. Oke. Ya. 2000-an awal kuliah. Waduh, langsung ketahuan nih umurnya berapa nih. Yang Iya. fansnya Bro Adrian Ngangi mungkin bisa langsung absen nih. Wah, udah Fans banyak nih berat. kayaknya nih. Iya nih, banyak nih. Oke. Nah, mantap Ya. nih ya. Teman-teman, supaya kita bisa sama-sama sharing dan belajar baru dari Bro Rian hari ini, karena saya mau angkat sebuah kisah yang kayaknya jarang orang angkat nih ya. Mungkin Anda juga bisa bantu saya untuk share ini kepada teman-teman yang lain, supaya semakin banyak orang bisa lihat nih ceritanya ya. Nah, terus kemudian orang Amerika, waduh, gaya nih, ngomongnya udah orang Amerika. Udah pindah ke Amerika jauh-jauh, ngapain pulang Indonesia, bro? Iya, karena waktu itu sebenarnya bukan karena gue punya masalah di Amerika ya, tapi Ya, lebih ke keadaan ekonomi keluarga. Jadi waktu itu pas gue udah settle lah ya, udah dapat penghasilan, dapat kerjaan segala macam, nggak taunya keluarga gue tuh di Indonesia lagi bermasalah ekonominya. oke. Nah, jadi dan kebetulan kan gue berenam bersaudara ya, jadi gue paling tua. Nah, di saat itu ada adik gue masih kecil kan, masih pada sekolah. Jadi akhirnya gue disuruh pilih nih, mau ngejar mimpi gue di luar negeri atau bantu keluarga di rumah kan. Ya. Nah, ya udah, karena gue jadi tulang punggung, mau nggak mau gue harus pulang untuk ngebantu nih gimana biar gue bisa usaha mungkin apa kerja lah gitu, waktu itu kerja di Indonesia dengan skill gue sambil bantu keluarga gitu. Hmm. Jadi ini asal kata dari jual diri ya, bro, gitu ya. Oh,
tapi belum dijelaskan. Nah, Iya, ketika orang Amerika, wah, lagi-lagi orang Amerika nih, Amerika. waktu pindah ke Indonesia, ya kan, gue kan dengar-dengar dari lu gitu, wah dengar-dengar dari lu lagi. Eh, lo masuk ke Indonesia bukan memulai bisnis yang atau memulai usaha yang gue sekolahnya di sini nih, terus kemudian gue di Indonesia-nya mulai juga di sini, enggak kan? Itu gimana tuh Enggak. ceritanya? Iya. Ya, wah, mungkin kalau di flashback balik waktu sebelum gua ke Amerika itu, gue sebenarnya SMP itu kan gue anaknya agak-agak nakal ya dulu ya. Jadi nyokap gue tuh sebenarnya kesel banget sama gue kan. Akhirnya gue Hmm, dilempar ke pesantren waktu itu. Jadi gue ditaruh di pesantren di Jombang. Pokoknya udah lu, gue nggak mau kenal sama lu gitu kan. Soalnya dulu gue nggak pernah pulang kan, nggak pernah pulang wih, nongkrong apa segala macam gitu. Itu waktu masih SMP tuh. Akhirnya gue ditaruh di pesantren biar bener kan. Nggak taunya makin nggak bener gue di pesantren. Nggak taunya di pesantren itu isinya orang-orang kayak gue semua gitu kan. jadi jadi makin nggak bener kan. Nah akhirnya sama nyokap waktu itu dia bilang, udah gua udah nggak bisa ngurus lu gitu kan. Gua nggak bisa ngurus lu karena udah bandel banget. Jadi mendingan lu nggak usah di Indonesia deh ya, karena di Indonesia mungkin ada faktor lingkungan atau faktor apa yang bikin lu jadi kayak begini gitu kan. Akhirnya udah mendingan keluar negeri aja. Nah oke, dari pesantren itu dari SMP gue udah langsung di eh, sekolahin ke New Zealand waktu itu di pas SMA-nya. ya, Nah, waktu di New Zealand itu sebenarnya kebetulan ada pameran pendidikan di Indonesia di Jakarta waktu itu yang orang apa pemerintah New Zealand itu ngasih beasiswa gitu, ngasih ya, beasiswa siapa yang mau anak Indonesia sekolah di sana di sekolah pemerintah gitu. Dan akhirnya nyokap gue apply kan. Itu hmm. gue nggak tahu sama sekali gitu. Tiba-tiba pokoknya suatu hari gue langsung dikasih paspor ya, dikasih tiket, kasih segala macam. Udah lu pergi dari sini gitu. Dari Minggat situ gue sempat katanya. iya disuruh udah lu, gue nggak mau ngeliat muka lo lagi gitu kan. Akhirnya ya udah Waduh, gue dilem ke diusir New bro. Zealand. Gue nggak tahu tuh New Zealand awalnya di mana kan, gue dulu nggak ngerti ya peta peta geografi kan. Jadi gue nggak tahu tuh New Zealand di mana. Gue pikir ada di deket-deket situ lah ya, deket-deket Indonesia apa di mana gitu. Nggak taunya ujung banget kan, mau menuju kutub selatan kan. Ujung selatan, men. Iya, ya udah. Waduh, Jadi itu pengalaman bisa dibilang ya, ya campur aduk ya. Gua kesel juga sama keluarga, tapi di satu sisi gue amazed juga kayak dapat peluang baru gitu, dapat kesempatan baru. Dan ya. di situ gue jadi anak Indonesia pertama juga waktu itu, karena gue tinggalnya di Rotorua bro. Oh, Rotorua itu kampungnya New Zealand, lu bayangin. New Zealand udah kampungnya. terpencil itu, ini sekarang di kampungnya lagi gitu. Jadi ya udah dari situ sih. Itu yang nge-shape hidup gue ya, yang nge-shape karakter gue apa segala macam tuh di situ. Karena gue itu disekolahin di sekolah pemerintah yang dimana Hmm. sekolah ini tuh dulunya itu bekas sekolah militer waktu zaman Perang Dunia Pertama. Jadi ini sekolahan umurnya udah 100 tahun lebih gitu kan. Nah, gue ditaruhnya di situ, akhirnya gue dipaksa untuk disiplin ya kan, bangunnya subuh, kemudian olahraga, kemudian segala macam lah, secara fisik, secara mental, secara apa, gue ditempa banget di situ gitu. Ini yang bikin bro jadi hari ini sekarang. Ya, mudah-mudahan bisa nularin apa pengalaman hidup gue ini ke teman-teman gitu. Yes. Makanya badannya gempal ya? Udah dimulai dari kuliah berarti? Enggak sih, jadi waktu gue fokus nge-gym itu sebenarnya belum lama, sekitar sekitar 5 tahunan lah ya, 4-5 tahunan. Tapi kalau olahraga memang udah dari SMA, cuman Suka. nggak gue seriusin gitu. Hmm. Aslinya dulu emang zaman zaman masih SMA sebelum masuk pesantren tuh nakalnya apa selain nggak pulang? Itu nggak pulang pergi kemana itu nggak pulang itu? Iya, jadi ya biasalah dulu gue kayak pencarian jati diri ya. Jadi gue tuh kayak mau Oh, ngapain ya kan, terus gue nyari tujuan hidup tuh apa sih gitu. Itu udah gue pikirin waktu zaman SMP. Jadi dari situ tuh gue ngerasa kayak kan kita hidup cuma satu kali ya kan. Terus hmm, sedangkan di saat SMP tuh gue udah mikir nih gue mau sampai kapan gitu ya. jadi orang nggak jelas kayak sekarang gini. Makanya gue bergaul lah dengan berbagai macam orang golongan gitu ya, dari yang seumuran gue sampai yang udah lebih tua, sampai yang pergaulannya mulai melenceng kemana nggak tahu gitu. Itu udah gue cobain waktu zaman SMP.
Nah, tapi Hmm. dari situ yang membuat gue tuh jadi hidupnya tambah nggak jelas kan, karena nggak ada arahnya gitu, nggak ada patronnya, arahnya kemana. Akhirnya pas di New Zealand lah, gue baru ngerasa bahwa oke, kita mau sampai kapan nyari tujuan hidup, karena tujuan hidup itu nggak bakal ketemu kalau kita sendiri nggak mutusin, ya kan. Jadi kita harus mutusin dulu satu hal, kemudian fokus dulu terhadap hal tersebut. Kalau seandainya berhasil, kita terusin. Kalau seandainya gagal, berarti kita cari lagi. Jangan kayak gua tuh SMP dulu. Gua mencari jati diri itu dalam banyak jati diri dalam satu waktu yang bersamaan gitu. Dan ini justru yang membuat gue jadi nggak kemana-mana gitu. Ini menarik nih. Jadi dari umur muda itu udah memutuskan untuk gua harus kemana ya. Nah ini kan Betul, banyak betul. orang yang nggak sadar nih sekarang. Benar, Ya, benar. gua ngalir aja gua kayak ikan gua. Ikan ikut arus itu ikan mati, bro. Iya. Waduh, lu ngambang kan? Udah, Iya. aduh. Iya, 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 iya. Terus dari New Zealand, itu sampai selesai di sana? Ya, gue SMA selesai di sana. Habis itu gue baru menemukan potensi, ibaratnya kayak talenta gue gitu ya, skill gue itu di arah menggambar gitu, mendesain. Nah dari situ akhirnya karena passion gue dulu dari dulu tuh otomotif, jadi ya dari SMP gue Ya. udah nabung beli motor ya kan, nabung beli beli waktu SMA gue nabung juga beli mobil, itu gue kerja sendiri tapi gue passion banget di situ gitu, dan gue karena jago Hmm, ngedesain, jago otomotif hobinya otomotif tapi jagonya ngedesain, jadi gue gabungin tuh, ada nggak ya desain tapi yang berhubungan sama otomotif. Nah nggak taunya ketemu, dan pilihannya cuma dua waktu itu, ada satu di Italia, satu di Amerika. Nah karena gue nggak bisa bahasa Italia, jadi ya gue pilihannya yang Amerika ini kan. Nah ya, cuma pada saat itu gue nggak bisa langsung apply ke Amerika karena ternyata itu diseleksi gitu, jadi ada oke. seleksi dari seluruh dunia, yang apply itu sekitar 2.000-an orang, dan yang diterima itu hanya sekitar 200-an, dan itu syaratnya harus ngirim portfolio dulu baru bisa diterima, jadi nggak bisa langsung bayar langsung Hmm, daftar gitu, nggak bisa gitu. ya, Dan pada saat itu kan gue juga ngerasa, wah gimana ya gue bisa sekolah di Amerika sedangkan gue nggak punya duit gitu kan, ya kalaupun ada paling nggak seberapa, dan keluarga gue juga waktu itu mungkin ada uang untuk sekolahin anak-anaknya ke luar negeri, tapi kan nggak, gue bukan keluarga dari kaya banget gitu kan. Jadi gimana caranya waktu itu? Nah pas gue riset-riset di websitenya, ternyata di situ tuh ada apa ya, semacam kayak kloso bahwa hmm, kalau kita bisa ngasih portfolio yang di atas rata-rata standar mereka, itu akan ada keringanan biaya. Nah dari situlah oh, gue tertarik banget langsung. Oke, gue kayaknya mau coba nih gitu. iya. Dan gue puji syukurnya diterima dari 2.000 orang itu, gue termasuk yang salah satu dari 200 orang itu gitu. Wow. Jadi kalau nggak jeli lihat peluang tadi, kayaknya nggak bisa tembus nih. Masih mentok gara-gara biaya kayak kebanyakan orang punya alasan ya. Gue mau usaha nggak ada Betul, modal. betul, 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 betul. Terus kemudian akhirnya di Amerika jadi dreams come true dong. Jadi belajar yang gambar yang sesuai dengan keinginan selama ini kan ya. Awalnya iya, awalnya gue ngerasa kayak, wah ini gue ngejalanin mimpi nih ya kan, karena Hmm. ini yang udah gue pupuk dari zaman gue SMP gitu. Tapi ternyata pas gue udah ngejalanin itu sebagai pekerjaan, bukan hobi lagi, itu gue baru mulai ngerasa beban gitu. Nah bebannya itu Oh, adalah, bebannya itu gue ngerasa kayak, kok mimpi gue yang harusnya gue bisa ngegambar, ngedesain setiap hari, kok jadi kayak gue ngerasa jenuh gitu. Gue nggak ngerasa kayak ada gairah lagi, nggak kayak sebelumnya. Ternyata yang membuat gue jenuh itu karena gue tuh menganggap segala sesuatu itu jadi ya. kayak kayak beban gitu loh. Udah bukan lagi hobi yang mengasihkan, tapi kayak pekerjaan yang akhirnya jadi beban ke gue. Nah, karena gue ngerasa seperti itu, akhirnya gue mulai agak-agak galau tuh waktu itu. Sambil gue kuliah, gue agak-agak galau. Gue dalam hati mulai bertanya-tanya, ini bener nggak ya yang gue jalanin ini tuh sebenarnya adalah tujuan hidup gue gitu. Ya, Apa jangan-jangan ini hanya perantara aja gitu kan. Nah, ternyata gue baru menemukan yang membuat gue bergairah lagi adalah bukan di saat gue kuliah atau di saat gue kerja waktu tapi itu, tapi
di saat gua itu mulai mengajarkan teman-teman gua yang skillnya itu mungkin masih di bawah gua gitu. Jadi waktu itu tuh setiap kali kita dikasih tugas sama dosen gitu ya, itu selalu tugas-tugasnya itu kalau buat gua itu gampang banget gitu ngerjainnya, nggak perlu pakai effort banget gitu. Tapi buat temen gua itu susah banget ya kan, Beda sampai passion berarti, berminggu-minggu bro. nggak kelar-kelar gitu kan. Nah, Iya, iya. akhirnya mereka tuh kayak minta tolong sama gua gitu, ya lu gimana sih kok bisa gambar cepet banget kelar gitu dan Iya. hasilnya kok lumayan gitu. Nah gue bilang ya mungkin karena gue udah sering latihan gitu ya dari gue SMP gitu. Nah akhirnya mereka minta tolong, ya tolong dong ajarin gue gimana sih biar bisa ngegambar cepet, ngegambarnya tuh kayaknya fluent gitu kan, nggak pakai effort. Nah itu cara gimana? Akhirnya gue mulai ajarin. Nah pada saat gue ngajarin itu, gue baru menemukan kayak wow, Wah, ternyata ini gairah gue di sini ini nih. gitu, Siapa transfer yang ilmu ini. pernah merasa hal yang sama nih? Kalau pernah Mm-mm. ngerasain hal yang sama ya kan, passion jadi pekerjaan terus jadi beban, coba dipencet tuh like-nya tuh kenceng-kenceng. Ya kan karena kan banyak orang yang merasa bahwa wah passion gue di sini dikejar habis-habisan, ternyata begitu jadi JOB ya kan, jadi job, jadi pekerjaan itu wah desperate mereka, pusing Ya, banget. Nah tapi sebelum gue lanjut ke perjalanan lu ketika pindah ke Indonesia bro, itu ya. waktu itu passion menjadi job itu ada duitnya nggak? Ada, pasti ada duitnya. Dan Gede bisa dan cukup nggak? dibilang Hmm? cukup, sangat-sangat cukup, lebih dari cukup malah gitu kan. Cuman ya gimana kalau lu ngejalanin sesuatu tapi nggak ada passion kan kayak beban Nah, jadinya ya. Walaupun uangnya that's ada it. tapi jadi beban gitu. Nah cuman pas pada saat gua ngajarin teman gua itu nggak ada duitnya justru kan. Tapi Iya, gua justru malah malah passion di situ. oke. Ya udah, Nah, akhirnya terus dari situ, berpindah dia, ya kan? Berpindah, dia mm, berubah ya. iya Dia betul berubah. betul. Jadi gue pas gue udah ngajarin temen gue bilang, lu sebenarnya seneng nggak sih gue ngajarin kayak begini gitu. Dan gue mulai dapat feedback dari mereka, dia bilang gitu, Yan, lu tahu nggak, gue itu dengerin dosen ngomong, udah berapa kali gue meeting gitu ya, ketemuan sama dosen diajarin, itu gue nggak ngerti gitu, caranya gimana. Sama lu cuma Wah, diajarin 1 jam aja, langsung itu gue langsung paham gitu. Dan dari situ gue bilang, loh bedanya apa gitu kan? Padahal kan materinya sama gitu kan, nggak ada cewek kali bedanya. bro. Ada faktor. Nggak. Ya maksudnya gue nggak tahu ya itu, tapi cowok cewek kok gue, ya temen Oke. gue cowok cewek ada. Nah dia bilang entah bagaimana ketika lu mengajar itu tuh lu ada gairahnya dan ada semangatnya, itu yang membuat gue tuh gampang nangkep akhirnya. Kalau dosen itu kayak flat aja gitu, kayak orang Ya, yang nggak ada gairahnya, jadi kayak ini apa sih maksudnya apa gitu. Nah itu dari situ gue boring ya. bilang, oh apa jangan-jangan iya, apa jangan-jangan gue ini kali ya yang tujuan hidup yang selama ini gue cari-cari waktu zaman SMP itu mungkin Hmm. ini kali gitu. Nah udah, tapi waktu itu belum gue jadikan, belum gue seriusin ya, gue masih yang Hmm. iseng-iseng aja gitu. Sampai Hmm. akhirnya gue pulang ke Indonesia. Nah di saat itu juga masih belum gue seriusin karena kan gue masih ketergantungan ekonomi ya, gue masih cari Ya. kebutuhan hidup untuk keluarga. Sampai akhirnya gue menemukan lagi ya pas 2018 kemarin ini gitu. Oke, nah berarti 2018 itu mulai balik ke perjalanan hidup yang sampai hari ini ya, yang sekarang Betul, ini ya. betul. Wih, Heeh. berarti dari tahun 2000-an sampai 2018 lu nyoba macem-macem nih, Iya, belum ketemu. ya pokok, belum ketemu. Ya ketemu. Mungkin gue udah dikasih clue-nya ya, tapi guanya nggak nangkep gitu. Clue-nya Hmm, tuh apa gitu, gue nggak nangkep sampai akhirnya gue bener-bener ngejalanin dan gue seriusin. Baru kan gini loh, kita ya, kita menemukan tujuan hidup itu gue punya 3 prinsip ya kan. Jadi ya, prinsip yang pertama itu dimulai dari keahlian kita, dari skill kita dulu ya kan. Semua orang kalau kita ngejalanin sesuatu bukan dari skill kita itu akan struggle, udah pasti. hmm, Itu nggak bakal bisa kemana-mana. Jadi yang pertama tuh prinsip pertama harus punya skill dulu. Mau hmm, itu skill lu cuman level 1 kek, yang penting lu punya dulu. Jangan sampai skillnya 0. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lu juga harus punya validasi gitu ya. Validasi itu dalam arti lu harus ada demand-nya. Demand-nya siapa nih yang membutuhkan skill lu ini. Kalau lu cuma punya skill doang tapi nggak ada demand-nya, ya akhirnya nggak jadi duit gitu kan. Cuman jadi hobi jatuhnya. Nah,
Kalau lu udah menemukan demand ini, baru lu, ini kan berarti prinsip nomor 2 ya, harus ada demand-nya. Baru dilanjutkan lagi dengan prinsip nomor 3, yaitu harus ada orang yang sudah pernah menjalankannya sebelum elu. Nah, jadi prinsip alias kompetitor lu lah gitu ya, atau enggak inspiratornya lu gitu. Nah, 3 hal ini ya kalau ini digabung jadi satu, maka lu itu sebenarnya baru menemukan passion lu gitu. Jadi passion itu bukan hanya hobi yang nggak bisa dimonetize gitu ya, tapi benar-benar hobi atau skill yang dibutuhkan oleh orang yang dimana di satu sisi menghasilkan lu uang. Jadi itu sih sebenarnya yang gue menemukan aha momen gue tuh di situ bahwa oh ini loh yang sebenarnya tujuan hidup gue yang gue cari selama ini tuh ini gitu. Sampai akhirnya jadi yang sekarang. Nah, ini sekalian Betul. menjawab nih pertanyaan dari Bro Taufik Arman. Wah, langsung karena kelihatan nih di komen ya. Kalau komen kita bisa lihat, tapi kalau nggak komen nih kita nggak tahu nih. Betul, betul. Oke, terus ini menarik nih. Jadi jangan sampai hari ini kita-kita yang masih bro-bro ini dan sis ini kemudian pasrah, terima keadaan, tuh langsung digaris bawahi sama Bro Taufik, keren. Ya harus punya skill, ya ini keren banget nih. Terus kemudian bro, udah nyaman, udah enak, walaupun mungkin pekerjaan di Amerika nggak serk di hati, kenapa kok harus pindah ke Indonesia bro? Apa yang bikin pindah? Ya itu tadi yang gue bilang, satu keadaan terpaksa ya sama keluarga, jadi ekonomi keluarga memaksa gue harus pulang lagi ke Indonesia. Dan pas ketika gue pulang ke Indonesia itu ya gue bener-bener kayak udah kehilangan ini lagi ya, kehilangan apa yang udah gue bangun selama ini gitu. Jadi gue harus mulai lagi dari nol. Nyampe di Indonesia gue akhirnya kerja lagi jadi asisten dosen waktu itu di universitas di Jakarta. Dan tapi gue nggak lama, waktu itu sekitar hampir berapa bulan lah, sekitar 6 sampai 8 bulanan. Terus abis itu gue ngerasa nggak ada passion di situ, terus gue nggak cocok juga sama manajemennya, gue nggak cocok sama yang lain-lain. Akhirnya gue ngerasa apa ya yang bisa gue jalankan yang sekiranya bisa memberikan gue waktu untuk bisa ngurusin keluarga gue, tapi di satu sisi gue bisa menghasilkan uang gitu. Sedangkan kalau gue jadi asisten dosen, gue harus standby di universitas kan. Jadi gue harus stay di situ dari ya hampir seharian. Jadi sama aja gue bohong gitu. Gue di luar negeri sama di Indonesia nggak ada bedanya sebenarnya. Nah akhirnya dari situlah gue memutuskan untuk usaha. Kenapa? Karena gue ditawarkan oleh teman-teman gue yang dari Amerika kan udah pada ada yang lulus kan, udah pulang ke Indonesia. Dia bilang, Yan, lu sekarang sibuk apa gitu? Gue bilang, ya gue masih kerja gitu kan. Terus dia bilang, yuk joinan sama gue lah gitu. Kita bikin sambil usaha malu-malu aja gitu ya ngomong kerjanya ya. Iya, jadi dia bilang, ya pokoknya lu usaha lah sama gue gitu. Gue bilang, ya udahlah, apa aja ya gue jalanin kalau selama bisa ngasilin uang sama ngasilin waktu untuk keluarga gue gitu. Nah, akhirnya dari segala macam usaha gue jalanin, walaupun gue nggak ada background bisnis, ya marketing atau yang lain-lain, gue nggak punya ilmunya, tapi gue jalanin. Tapi dari situlah gue akhirnya mulai terbuka pemikiran gue tentang bisnis bahwa oh ternyata punya skill aja itu nggak cukup gitu. Tapi lu harus punya ilmu cara menjual diri. Nah. Itu baru lu bisa dibilang orang yang apa ya? Bener-bener orang yang bisa bertanggung jawab sama hidup lo dan juga bisa bermanfaat untuk keluarga lo gitu. Kalau lo cuma punya hobi doang, punya skill doang, tapi nggak bisa ngasilin duit atau nggak duitnya itu terbatas, ya artinya lo tuh sebenarnya belum buat kategori gua itu belum sukses gitu. Lo masih apa ya? Mungkin masih terbatas ya potensi lo itu masih dipagerin gitu. Lo belum menemukan jati diri lu yang sesungguhnya. Tapi ketika lu udah bisa memiliki passion, memiliki skill, dan di satu sisi lu udah dibayar, tapi yang membayar itu lu yang menentukan sendiri, itulah yang baru gue ngerasa, nah ini skill yang sebenarnya harus dikuasai oleh semua orang. Jadi nggak cuma sekedar buat orang-orang profesional aja ya, kayak desainer atau fotografer atau siapapun, tapi semua orang termasuk karyawan gitu. Karena karyawan pun juga kan dia nggak mungkin dong selamanya jadi staff ya kan. Dia mau nggak mau kan suatu saat pengen jadi manajer atau jadi direktur. Dia juga harus punya skill ini gitu. Skill untuk ngejual diri dia.
Nah, skill ini yang gue baru dapat itu setelah gue menjalankan usaha. Karena kan gue nggak pernah usaha kan sebelumnya kan. Baru diajakin sama temen gue, baru gue dapat skill itu. Dari situ gue mulai belajar bahwa oh ternyata hobi doang, kalau kita nggak bisa ngejualnya nggak bakal jadi apa-apa. Kalaupun jadi duit, ya duitnya terbatas. Nah, terus caranya gimana? Akhirnya disitulah gue mulai belajar tentang bisnis, ya kan, tentang bagaimana caranya agar gue bisa mengelola apa ya, bisa dibilang membuat strategi gitu ya, strategi plan apa yang harus gue jalanin agar gue itu bisa dikenal sama masyarakat, agar gue bisa mendapatkan jangkauan atau reach ke masyarakat yang membutuhkan jasa atau skill gue. Nah, itu gue baru dapetnya setelah usaha gitu. Dan kemudian akhirnya memutuskan untuk masuk ke sosial media. Enggak, waktu itu kan masih belum terkenal banget sosial media waktu itu. Oh, masih jauh nih ceritanya. Iya, jadi gue baru mulai masuk sosial media itu setelah gue tadi udah keluar dari kampus gue sebagai asdos. Kemudian gue udah berbagai macam usaha sama temen gue udah pada bangkrut semua. Akhirnya gue kerja lagi di sekolahan, ya sekolahan swasta. Gue sebagai guru pengganti. Nah di saat itu gue baru mulai menyadari tentang digital marketing gitu. Jadi gue udah ada sih ilmu tentang bisnis sedikit sama ilmu tentang marketing sedikit, tapi gue nggak ngerti tentang digital marketing. Gue taunya marketing offline gitu kan, ya nyebar brosur ya kan, pasang spanduk kayak gitu-gitu. Nah, gue baru tahu tentang digital marketing setelah gue kerja di sekolahan, karena di saat itu gue memang jabatannya adalah di divisi marketing sama divisi public relation. Jadi gue diharuskan untuk ikut pelatihan, kemudian ngerangkul sekolah-sekolah, ngerangkul perusahaan-perusahaan untuk kerjasama dengan sekolah kita gitu kan. Nah, skill itu yang gue ditempa, dan pas gue udah mulai melihat potensi seberapa besar digital marketing, baru gue mengenal tentang sosial media dari situ. Nah, pada saat gue mulai tahu kekuatannya sosial media, gue akhirnya ngetes lah ke diri gue sendiri, ya kan? Gue ngetes, apa bener nih sosial media segitu powerfulnya gitu kan? Nah, tuh pertanyaan banyak orang. Iya, apa benar? Nah, gue akhirnya sambil gue kerja pun, gue udah mau menjual diri gitu. Gue ngejual dirinya dengan cara, ya gue bikin sosial media gue itu bener-bener diterapkan sebagai bisnis, bukan sebagai alat komunikasi aja kayak gue sama teman gue gitu ya, tapi bener-bener sebagai bisnis. Caranya gimana? Ya gue mulai mempelajari ilmu tentang sosial media, apakah tentang pembuatan konten, terus apakah tentang optimasi, ya kan? Apakah tentang mungkin riset market, riset audience, dan lain-lain, itu gue pelajarin dari digital marketing sampai ke social media marketing. Nah, pas gue terapin ke diri gue sendiri, di tahun 2018 awal waktu itu, baru deh gue mulai mendapatkan momentum. Karena kan sebelumnya kan gue posting asal-asalan tuh ya. Ya selfie lah, ya lagi makan, ya lagi apa. Kalau sekarang fotonya udah gue hapus-hapusin ya. Tapi 2018 itu awal gue mulai serius ya. Oke, gue pengen ngetes bisa nggak gue ngejual diri tanpa gue ngejual apapun dan orang mau beli gue gitu, bayar gue duit gitu. Dari situ gue mencoba untuk menjadi influencer. Jadi waktu itu gue nggak kepikiran untuk jadi pebisnis atau jadi coach atau jadi apa, hanya pengen jadi influencer. Nah, setelah gue tampil di depan masyarakat sebagai influencer gitu ya, sebagai orang yang ya maksudnya milenial, waktu itu gue juga nggak jelas tujuannya apa ya, masih alay lah ibaratnya. Tapi gue tampil di depan audiens gue, dan mulai terbentuk audiensnya pelan-pelan ya. Awalnya sih masih kayak murid-murid gue waktu itu, murid-murid di sekolahan yang follow-follow gue gitu kan. Dia bilang, ini guru gue gitu kan, ini guru pengganti gue dulu gitu. Nah, akhirnya dari situ mereka follow, terus mulai lama-lama viral ya kan, ke teman-teman sekolah dia yang lain. Dan ini masih anak-anak SMA ya yang follow gue waktu itu. Nah, terus lama-lama anak-anak mahasiswa, lama-lama karyawan gitu, lama-lama akhirnya jadi tambah luas. Dan pada saat gue udah mendapatkan momentum ya, udah mendapatkan follower, waktu itu sekitar 1000-an lah kalau nggak salah ya, 1000 apa 2000-an. Nah, terus entah bagaimana bisa tiba-tiba langsung viral gitu. Tiba-tiba viral, gue nggak ngerti itu waktu itu kenapa bisa viralnya. Mungkin karena konten gue banyak yang nge-share ya, atau gimana, gue juga nggak tahu waktu itu. Dan pas kira-kira sekitar 7.000-an follower apa 8.000-an follower, nggak taunya gue dapat tawaran dari stasiun televisi. Dia bilang, Yan mau nggak lu tampil di TV? Gue bilang, gue kan bukan artis ya kan.
Dia bilang, "Kak, tampil di TV ini buat orang-orang umum gitu, orang-orang biasa. Kita ada acara reality show, nah lu tampil di Ya. situ gitu. Nanti kita bayar." Gue bilang, "Oh gitu ya." Jadi ternyata walaupun gue ngejual diri, gue cuman dapat follower doang, belum dapat duit waktu itu. Tapi tawaran-tawaran entah itu paid promote ya kan, endorsement atau jadi host lagi, jadi guest ya kan di TV apa segala macam, itu banyak banget mulai datang ke tempat gua gitu. Dari situ gue mulai ngerasa, oh ini ya yang dimaksud sama kekuatan sosial media tuh ini gitu. Dan akhirnya ya karena gue orang yang nggak suka menutup peluang, jadi ya udah apapun peluang yang ada di tempat gue ya gue ambil dong. Akhirnya gue jadilah tampil di acara Net TV waktu itu, di acara Pro Warrior. Dari situ baru mulai pintunya mulai kebuka, Bro Chris. Jadi gue mulai kebuka itu, mulai dikenalkan sama produser TV, gue kenal sama YouTuber-YouTuber, belum lagi influencer lainnya, sampai ada model-model, artis-artis kayak gitu-gitu, itu dari situ gitu. Jadi kita nggak pernah tahu ya sosial media kita nggak bawa kita ke arah mana kalau kita sendiri itu nggak pernah menganggap sosial media itu serius dan bener-bener nganggap ini kayak bisnis elu gitu. Ini tuh portfolio elu gitu. Jadi harus kita seriusin dan mikir kalau ini bisnis beneran, ini bisa membawa kita ke jalan baru. Sampai ada yang request minta extra time. Ini kita belum habis, bro. Sabar. Tapi kayaknya beberapa teman-teman di sini adalah murid atau orang-orang yang juga belajar dari Bro Rian. Ini keren banget nih ilmunya katanya ya kan. Udah saya praktekin. Jadi ada pertanyaan bagus nih sebetulnya dari dalam hati saya. Emangnya kalau kita bangun personal branding, bro, sisi personal kita sampai sepersonal apa yang sebetulnya perlu kita tampilin ke orang-orang nih? Kalau masalah sisi personal itu dalam artian privasi kita, itu sebenarnya terserah ke diri kita masing-masing. Tapi yang harus kita pahamin itu adalah dampaknya ketika kita menjual diri, ibaratnya ya menjual diri dalam tanda kutip itu ke audiens kita tuh apa dampaknya yang kita ingin sampaikan ke mereka. Jadi sebenarnya yang kita ingin sampaikan ke mereka itu kan sebenarnya influence-nya kita ya kan. Jadi ibaratnya kayak pesan moral atau sesuatu yang ingin kita sampaikan ke audiens kita tuh apa sih sisi positifnya atau benefitnya atau value-nya yang mau mereka petik dari kita tuh apa? Pak, sebenarnya itu sih yang harusnya kita fokuskan gitu. Nggak mesti harus kita buka-bukaan kayak artis ya kan sampai semuanya dibuka apa segala macam itu sebenarnya iya audiens kita tuh nggak butuh itu sebenarnya. Yang mereka butuhkan hanya value apa yang bisa kita petik dari orang ini. Kalau waktu gue ngebangun sosial media waktu di awal, gue nggak ngasih value apa-apa gitu. Gue cuma tampil aja dan berharap orang itu follow gue gitu kan, berharap orang mau temenan sama gue dan lain-lain. Tapi karena nggak ada value-nya, jadi walaupun gue buka-bukaan sebuka apapun, orang nggak akan ngelihat itu. Tapi pas ketika gue mulai ngasih value, baik itu sharing pengalaman, sharing ilmu atau sharing yang lain-lain, di saat itulah baru orang mendapatkan atensinya. Mereka mendapatkan atensi dari gue gitu. Jadi nggak bisa kita kalau cuma sekedar posting aja mau meledak. Apalagi kan banyak orang yang di luaran sana itu cuma sekedar posting jualan ya, nggak ada value sama sekali. That's why kenapa mereka jadi kuburan ya bro ya? Ya betul. Iya kan? Jadi sosial media itu sebenarnya perlakukanlah sosial media itu kayak CV kita lah gitu ya. Kalau kita karyawan ya, kita pasti punya CV dong. Nah perlakukan itu seperti CV. Apa yang mau kita tulis di situ ya, baik dari profil kita, atau biodata kita, ataupun pengalaman kita, ataupun keahlian kita dan lain-lain, yang mau kita tulis di CV itu benar-benar kita tuangkan ke dalam sosial media gitu. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya kita nulis CV sama nulis sosial media itu nggak ada beda, cuman kontennya aja yang beda ya, konteksnya aja yang beda, tapi sebenarnya formatnya sama aja gitu sih. Oke. Ada Bro Yosef. Terus ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, ada beberapa pertanyaan. Kita mulai masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi teman-teman udah tahu siapa Bro Adrian, tadi mungkin ada yang kelewatan, tinggalnya memang sekarang di Jakarta, Bekasi ya tepatnya bro ya? Ya itu Bekasi coret apa Bekasi beneran atau Bekasi coret?
Gue di Cikarang, jadi pinggiran Cikarang. Bekasi sebenarnya. Cikarang, jadi persisnya Cikarang. Siapa tahu tetanggaan, ya kan? Jangan lupa kirim makanan nanti kalau udah nggak social distancing. Siap, Oke, siap. nah, terus kemudian tadi ada sempat tanya aslinya mana Manado, bener ya Manado ya? Ya, betul. Oke, terus, nah, ini kita langsung ke pertanyaan puncak, kenapa kok jarang muncul, atau kita jawab dulu kenapa kok kemudian memilih menjadi influencer, bro? Karena kan tadi gue sempat lihat bahwa walaupun seneng ngajar, ternyata jadi asdos tidak membuat kita happy karena ternyata muncul kebutuhan baru. Gue butuh waktu yang lebih bebas dan gue butuh menentukan sendiri berapa bayaran yang masuk ke gue, ya kan? Ya, Apakah mungkin karena itu kemudian jadi influencer? Karena juga melihat gue butuh kasih bukan cuma pendampingan tapi value juga nih, extra value. ya. Jadi why? Kenapa kok jadi influencer, bro? Ya mungkin karena faktor itu ya, faktor kebebasan tadi ya. Jadi gue sih ini mungkin ini pribadi gue, tapi kebanyakan orang yang gue temuin itu mereka ada yang nyaman di menjalankan hidup itu dengan struktur gitu ya, dengan batasan-batasan, walaupun itu bentuknya waktu atau penghasilan dan Ya. lain-lain, itu ada yang memang nyaman di seperti itu. Tapi kalau buat gue, entah kenapa gue tuh nggak pernah bisa nyaman gitu. Jadi kayak gue belajar desain aja, kalau udah dijadikan modul, kemudian ditransfer ilmunya dari dosen ke gue tuh gue kayak nggak nyaman gitu. Gue kayak jiwa seni gue tuh kayak dibatasin gitu. Tapi pada saat ketika gue yang mengajar, jadi kayak itu nggak ada batasan lagi. Nah mungkin faktor itu kali ya. Jadi batasan-batasan yang jadi gue tuh nggak bisa kalau dibatasin gitu, tapi gue maunya berkreasi tanpa ada batasan, mungkin karena faktor itu. Jadi baik dari segi ilmunya, baik dari segi materinya dan lain-lain. Mungkin itu sih, kembali lagi itu pilihan pribadi masing-masing ya, tapi mungkin itu sih. Ya, oke. Jadi kalau seumpama, enggak, saya skip aja langsung ya. Tadi Siap. masuk ke sini, terus saya proses, mikirnya macam-macam panjang kali lebar, tapi kita diskusi itu nanti private aja. Boleh. Terus tadi ada yang tanya tuh, ada yang tanya tentang TikTok dan suplemen. Kayaknya suplemen kita nggak nyambung hari ini, ya kan? Kita coba ngintip tentang TikTok. Menurut lu, bro, TikTok Ya. itu masa depannya kemana? TikTok itu masa depannya menurut gue masih luas ya, tapi dia tergantung, harus perhatikan kompetitor dia juga ya, karena di Instagram sendiri kan seperti yang kita lihat tahun 2016 kemarin kan sempat ngincer Snapchat kan, akhirnya berhasil, dan sekarang Snapchat juga nggak tahu ya nasibnya kayak gimana. Iya, betul banget. Nah, TikTok dan di 2020 ini sendiri juga Instagram udah mulai nih ada beberapa beta tester yang dikasih fitur-fiturnya TikTok gitu kan. Nah, jadi mereka harus hati-hati, khususnya ketika yang namanya platform sosial media itu sudah membuka fitur monetisasi kayak YouTube gitu. Selama itu udah dibuka dan orang itu udah bisa nyicipin uang dari sosial media tanpa dia harus dibayar atau menciptakan produk sendiri, menurut gue itu udah lumayan wanti-wanti sih buat TikTok. Tapi masa depannya untuk sekarang sampai beberapa tahun ke depan sih menurut gue masih gede banget, karena saat ini algoritma TikTok sendiri juga beda banget ya sama di Instagram. Jadi ibaratnya gua aja gitu misalnya nggak mesti harus joget-joget, nggak mesti harus bikinnya kayak gimana-gimana, bikin konten biasa di TikTok aja itu view-nya bisa jauh berapa kali lipat daripada Instagram gua gitu kan. Jadi untuk platform yang nyari traffic, menurut gua TikTok ini saat ini masih besar banget peluangnya. Tapi kalau mungkin 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, gua nggak bisa prediksi. No idea. Tapi yang gue lihat mungkin teman-teman belum ada yang tahu, ada yang belum. Di China sendiri kita udah bisa kayak kirim duit tuh ke si pelaku TikTok kan. Nah ini mungkin kan beberapa orang masih, mana mungkin kita bisa kirim duit? Iya, jadi ada model kayak voucher game ya, bahasanya kayak voucher game. Kita beli voucher tersebut, kita send gift ke si kreator ini, ya kan? Nah itu bisa jadi sumber duit. Nah tapi di luar itu kita nggak pernah tahu kapan itu masuk ke Indonesia, karena teman saya dari China datang ke sini khusus ngomong sama saya tentang hal itu doang. Saya bilang Indonesia belum ada, bro.
Tapi kalau seumpama ada, ini persis tadi Bro bilang, karena kan algoritmanya baru, trafficnya bagus, organiknya oke, bisa jadi ada orang kaya baru lahir gara-gara TikTok, bahkan bisa lebih gila daripada Atta Halilintar. Betul, Nah, betul. but itu masih nggak tahu kapan. Nah, tinggal Anda bisa melihat nggak ada peluang di antara sini. Nah, sekarang ini tadi karena sudah disinggung, gue pingin lebih perdalam, ya kan? Bicara tentang monetize, bro. Monetize. Monetize itu kan artinya kita bisa dapat duit dari apa yang kita lakukan hari ini. Dari apapun itu modelnya. Nah, lu kan main di dua platform nih, sekaligus. Betul. Ya kan? Ya. Sekarang ini kita berada dalam situasi yang kejepit. Mau kerja nggak bisa, nggak kerja juga salah. COVID nih, yang bikin kita pusing. Betul ya? Nah, terus kemudian, kalau seumpama lu disuruh milih dari dua platform, Instagram atau YouTube, kira-kira mana yang lebih lu prioritaskan untuk monetize? Nanti baru kita bahas bentuk model apa yang bisa jadi keran-keran sumber duit. Ini bayangan ya. Siapa tahu ada hal-hal baru yang kita bisa diskusiin di sini, bro. Siap. Sebenarnya dua-dua, ya kalau disuruh pilih, nah ini balik lagi ke tujuan akhirnya apa. Kalau tujuan akhirnya gue hanya untuk dapat duit dari platformnya aja, saat ini gue masih prefer YouTube, ya kan? Karena di Instagram belum ada, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya gue mencari duit di luar dari platformnya, gue lebih prefer Instagram, gitu. Nah, kenapa begitu? Karena kalau di YouTube sama di Instagram, ini kan dua-duanya platform bisa dibilang platform sosial yang dimana kita mengharuskan membuat konten untuk mencari traffic gitu kan. Nah, tapi di antara dua platform ini yang baru dimonetize kan baru yang YouTube. Mungkin tahun ini baru di Instagram. Jadi kalau misalnya tujuan gue adalah untuk nyari AdSense gitu ya, nyari monetisasi di dalam platform, ya gue pasti akan pilih YouTube. Nah, tapi kan masalahnya seberapa besar gitu, dan apakah gue bisa menjalankan hidup gitu ya, dapat income cukup hanya dari uang AdSense aja? Ya pasti bisa. Kalau semua apapun pasti bisa ya, selama kita seriusin bikin konten itu pasti bisa. Karena dari gue bikin konten yang kayak begini aja itu sebenarnya udah bisa menghidupin operasional gue setiap bulan gitu. Tapi kan permasalahannya, apakah itu tujuan akhir lo gitu? Kalau tujuan akhir lo itu ingin ngebangun bisnis yang dimana lo bisa, let's say lo punya goal, punya goal misalnya 1 sampai 2 miliar atau mungkin berapa miliar gitu ya. Ya dari AdSense doang yang nggak akan ketutup gitu. Kecuali lo misalnya Atta Halilintar gitu kan, yang dimana lo harus networking, bikin kontennya harus gila-gilaan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya lo pengen jadi entrepreneur, ya saran gue cari duitnya di luar dari platform. Makanya kenapa gue nggak pernah nyaranin jualan di dalam platform sosial media, ya karena itu bukan platform jualan, itu platform sosial ya kan. Jadi kalau misalnya sekarang disuruh milih, ya gue sebenarnya lebih pilih dua-duanya kalau seandainya platform cari duitnya di luar dari platform. Tapi kalau seandainya di dalam platform, gue hanya pilih YouTube gitu. Oke. Nah, potensinya berarti akan jauh lebih besar kalau kita punya produk sendiri ya, bro ya? Betul. Kita sebenarnya nggak mesti harus punya produk sendiri. Kita jualin produk orang lain juga bisa, kan masih ada afiliasi. Terus masih ada produk-produk yang kita sendiri nggak harus create gitu. Kita sendiri nggak harus bikin. Nah, cuman problemnya orang Indonesia itu masih terlalu produk atau service oriented gitu. Fokusnya masih ke situ. Mereka lupa yang harusnya difokuskan adalah ke audience oriented gitu. Harusnya mereka menciptakan pasarnya dulu ya, menciptakan marketnya dulu. Ini yang harusnya dibangun. Makanya kalau misalnya sekarang orang-orang pada komplain gitu, wah gila corona sepi gitu kan. Terus gue jualan drop, jualan segala macam. Justru kalau buat gue ini malah kebalikannya gitu. Makanya kenapa gue nggak jarang bikin konten ya karena itu. Nah cuman balik lagi tergantung tujuan akhirnya. Kalau misalnya kita tujuan akhirnya hanya nge-push produk, hanya nge-push jasa kita, itu nggak akan bisa gitu maksimal gitu loh. Kita pasti akan ada limitnya di mana orang itu udah enak gitu ya ngeliatin produk sama jasa kita, dan akhirnya kita cuman jadi ya ibaratnya jadi sales gitu ya, bukan jadi marketer atau jadi content creator. Kita cuma dicap sama audiens kita sebagai sales. Nah, ini yang kita mau hindari. Karena apa? Karena kita kan di sini jualan bukan jangka pendek ya, kita jualan jangka panjang. Gimana caranya kita bisa dapat penjualan tuh repeat order, nggak hanya satu kali doang. Nah, ini yang harus kita pelajarin ilmunya, nggak cuma sekedar
pinter jualannya doang, tapi kita pinter membangun audience, kemudian ditransisi menjadi sales. Itu sih yang harusnya difokuskan utama saat ini gitu. Dan bangun audiens, menurut Bro Adrian tadi bagus di Instagram. Atau kalau misalnya memang butuh ya kita bisa bangun keduanya sekaligus ya. Dua-duanya bisa, nyari traffic dua-duanya bisa, di YouTube sendiri, di Instagram bisa, tapi kalau untuk relationship, gue lebih prefer di Instagram. Makanya Oke. kenapa gue punya dua itu karena dua-duanya itu punya fungsi yang beda-beda. Kalau di YouTube itu memang fungsinya untuk mencari traffic, mencari awareness ya. Gue mengedukasi market yang belum kenal sama gue. Tapi pada saat mereka udah kenal, mereka akan lari ke Instagram gue, di mana disinilah gue menjalin hubungan, menjalin relationship, membangun trust, membangun kredibilitas gue juga gitu. Itu di dalam Instagram. Jadi dua-duanya ini nggak bisa diadu gitu ya. Dua-duanya ini saling melengkapi justru sebenarnya. Kalau misalnya bisa dibangun dua-duanya, tapi bisa nggak cuma dari satu platform doang? Bisa, karena setiap platform sosial media itu memang didesain sebagai sales funnel sebenarnya. Kalau mau kita perhatikan ya. Cuma problemnya ya itu tadi ya, orang itu masih fokusnya ke produknya doang gitu. Mereka lupa kalau yang bayar elu tuh bukan produk elu gitu, yang bayar elu tuh audiens elu. Nah ini yang harusnya diciptakan gitu. Ya. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, sales funnel, tiba-tiba muncul istilah baru gitu. Jadi saya menggarisbawahi aja bahwa ketika audiens sudah jadi teredukasi, ngerti siapa Anda, trust dengan Anda, itu mau dibawa kemana aja boleh. Tapi kalau misalnya mereka belum di level awal, belum puas, belum cukup dekat, dan lain sebagainya, terus udah langsung boro-boro jualan, itu ibarat kenal juga belum, udah ngajak tembak, ya kan? Udah ditembak, minta jadi pacaran, nggak mungkin jadi, bro. Gitu ya. Nah, itu dia. Oke. So, jadi tadi sempat dibahas sedikit tentang kemudian kita bicara monetize, kita bicara apa strategi hari ini, Instagram, YouTube, dan banyak orang kan kemudian protes bahwa, aduh, tapi gue udah sering posting dan lain sebagainya, tenggelam gue postingan gue. Nah, mungkin lo postingnya bukan sesuatu yang ada bobot, ada value, ada nilai, ada goalnya kemana juga nggak jelas. Bahkan ketika lu udah duduk serius ngobrol sama Bro Rian nih misalnya, ya kan, atau sama saya, ditanya, lu mau ngapain? Mungkin masih bingung gitu loh, ya kan? That's why kenapa kita nggak jalan-jalan, Anda mungkin nggak jalan-jalan, mungkin problemnya di situ. Nah, gua mau tanya nih sekarang, lu kan udah mencoba berbagai macam model konten, bro, ya kan? Yang menurut lu hari ini paling powerful masih di apa? Ini apa konten, maksudnya konten powerful tuh dalam artian apa? Supaya bisa mendeliver message lu dengan baik, yang goalnya kan nanti kita bisa sales ya, at the end bisa sales. Menurut lu, dengan konten yang model seperti apa, yang message lu kemudian paling bisa lu sampaikan ke orang-orang? Kalau saat ini masih bentuknya video, saat ini. Oke. Nah, cuman kalau tergantung bagaimana cara kita, maksudnya keahlian kita juga ya, karena kalau gua untuk masalah desain, apa namanya, kayak bukan multimedia, desain grafis gitu ya, itu menurut gue agak kurang efektif itu karena apa ya, audience gue itu kebanyakan, bukan audience gue ya, maksudnya kebanyakan audience itu mereka tuh daya fokusnya tuh cetek banget gitu, sikat banget gitu. Jadi sama aja kayak kita ngasih brosur gitu ya, mau didesain sekeren apapun, kalau dari dianya itu nggak engage dengan konten tersebut, itu susah banget kita mau desain sekeren apapun. Tapi kalau video, entah bagaimana tuh otak kita tuh kayak ngeluarin something ya, kayak ngeluarin apa ya, kayak ada hormon tertentu, gue nggak salah, gue pernah baca gitu. Ketika kita ngelihat sesuatu yang bentuknya visual dan bergerak, itu tuh langsung kayak ke hook gitu loh. Kayak hook, walaupun kita cuma ngomong doang di depan kamera gitu ya, tapi itu langsung ke hook, entah kenapa. Dan khususnya kontennya yang ada gambar kitanya gitu ya, ada gambar muka orangnya, terus lagi interaksi, itu langsung cepat banget ke hooknya, entah kenapa ya. Jadi saat ini sih masih video sih dibanding grafis ya. Oke, nah terus berarti video model seperti apa? Gambarannya adalah yang kayak ada muka kita ngomong apa aja tadi bro udah bilang, itu ngehook banget. Ngehook itu magnet banget ya ke orang-orang ya. Ya. Dan itu ada literaturnya yang ngomong kayak gitu? Ada. Pernah baca ya? Pasti. Ya, pernah baca. Kayaknya pernah dibahas lah di BMW ya? Iya. Bocoran dikit dari perusahaan internasional kan besar sekali itu kan. Nah,
Tadi sempat ada yang tanya tentang Facebook. Kayaknya kalau saya curiga nih, jawaban dari Bro Rian adalah Facebook itu untuk interaksi lebih lengkap, lebih dalam untuk orang-orang yang udah beli. Karena beda sih platformnya ya kan. Ya, Gimana ya, cara bikin konten yang engagement-nya tinggi? Nah, tadi perlu dipahami bahwa kalau ada value, ada interaksi berbobot dan memang lu ada honest feeling untuk sharing, dia pasti berbobot. Nah, sebelum kita akhiri karena ini sudah masuk ke 5 menit terakhir, jangan lupa teman-teman pencet di atas ya, atas ini atau atas ini saya lupa. Itu ada Anda bisa pencet, Anda follow juga Bro Adrian, jangan lupa di-follow karena beliau ini anak muda super banget. Wah, gua meniru kata-kata Om Mario ya kan. Ini super banget, jago banget. Anda harus lihat bahwa kegigihannya ketika berusaha membangun sebuah konten, walaupun banyak orang bilang, "Wah, sosial media udah mati, Instagram mati, ini mati, itu mati." Ya, karena mungkin Anda belum all out aja. Ya, jadi kalau misalnya Anda udah all out, Anda udah ngerti goalnya mau dibawa kemana, Anda pasti tetap bisa meledak. Nah, terakhir, yang bagus tadi saya garis bawahi adalah, untuk Anda bisa mulai monetize dan lain sebagainya, tetap gunakan media komunikasi yang baik, ya. Video itu ngomong begini aja orang belum gitu ya, orang langsung kena, orang kena langsung kayak terhipnotis pengen nonton sampai selesai. Nah, oke, kurang lebih itu yang saya mau garis bawahi. Oke, saya mau tanya nih terakhir sama Bro Adrian ya, terakhir sebelum kita close, ada kesimpulan atau ada saran apa kira-kira supaya teman-teman di hari ini, di era yang mungkin lagi depres hari ini, atau kita berusaha supaya bisa bangkit ya, mungkin teman-teman bisa bantu saya untuk kasih komen hashtag Indonesia Bangkit supaya kita bisa naik. Anda coba pertanyaannya apa, langsung tulis aja, nggak usah tanya, ya kan? Langsung aja tulis pertanyaannya apa. Kalau misalnya memang relevan, kita akan coba diskusi. Oke, apa kira-kira sarannya untuk teman-teman yang lagi nonton sekarang, Bro Rian, untuk situasi hari ini? Oke, sarannya ya, sebenarnya yang namanya situasi dalam keadaan apapun itu, masing-masing pasti ada sisi positifnya sama negatif itu udah pasti, ya kan? Ya. Nah, yang sekarang kita harus fokuskan adalah apa nih sisi positif yang bisa kita petik dari situasi kita saat ini. Nah, kalau kita ngomongin tentang wah kita kalau mau bisnis ini aja ini lebih bagus, atau misalnya kita mau pakai platform ini aja ini lebih bagus apa segala macam, itu nggak ada ujungnya ya kan. Ya, Tapi yang paling utama sebenarnya adalah apa yang saat ini kita ingin capai gitu ya dalam hidup. Dalam artian itu bukan cuma sekedar materi, tapi impact apa yang ingin kita share atau ingin kita berikan ke audiens kita. Karena walaupun mau bagaimanapun juga, apapun industrinya, selama kita tuh nggak impactful, selama kita tuh nggak ada impact apa-apa ke audiens kita, itu nggak akan bertahan lama. Udah pasti paling cuman beberapa tahun, abis itu orangnya hilang gitu ya, buyar gitu, nggak jelas. Jadi saran dari aku sih sebenarnya fokus saat ini cari tahu tujuan, bukan tujuan ya, maksudnya value apa yang mau kita sampaikan ke audiens kita, yang dimana mereka akan melihat kita tuh sebagai seorang expert gitu ya, seorang yang dipercaya. Itu yang paling utama, yang pertama-tama sih yang harusnya kita fokuskan. Nah, baru setelah itu udah ketemu, baru kita bisa pikirkan teknisnya, ya kan? Teknisnya itu ya baik dari strateginya atau platformnya, atau misalnya kita mau fokus lebih ke arah bagaimana nih agar kita tuh bisa berteman dengan orang-orang yang satu frekuensi sama kita atau satu visi misi sama kita. Itu teknis. Tapi kalau yang di awalnya ini kita nggak punya, alias kita tuh hanya eksis di sosial media atau di platform apapun hanya untuk jualan, itu nggak akan pernah bisa bertahan lama. Jadi yang paling utama harus punya value apa yang mau kita sampaikan. Dan ini juga termasuk salah satu strategi untuk membuat konten yang engagement-nya tinggi. Karena percuma kita mau membuat konten yang viral sekalipun, terus kita repost aja sekalipun di tempat kita, itu belum tentu akan viral juga. Karena audiens kita belum tentu butuh itu. Makanya kita perlu riset market, perlu survei market, dan itu penting juga. Nah, cuman pesan-pesan moral yang aku pengen sampaikan sih sebenarnya adalah, walaupun aku udah pernah ngerasain susahnya kejepit ekonomi, entah bagaimana, aku selalu percaya dan aku yakin banget kalau manusia itu nggak akan dibiarkan mati kelaparan sama Tuhan.
Oke, Jadi last minute. rezeki kita itu selalu di tangan Tuhan, dan Yes. kalau kita nggak melibatkan Dia, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu kita bakal sesat deh. Walaupun mungkin kita sekarang dapat sesuatu yang membuat kita tuh kayak berlimpah gitu, tapi itu nggak akan sustain. Jadi Oke, intinya rezeki itu ada di tangan Tuhan, tapi usaha itu ada di tangan kita. putus Gitu. kita, Jadi bro. Oke, nah, putus. ya, sorry. Karena 60 menit kan kita di-cut langsung. Oh iya. Mungkin nggak kelihatan Oh, iya. ya aba-abanya, tapi di atas kalau live-nya dipencet kan bisa ketahuan ini udah berapa menit. Lu kelihatan nggak di situ udah berapa menit, bro? Enggak, Nggak kelihatan? ada. Oh, oke. Cuma live doang. Iya. Jadi tadi begitu udah 30 detik, gua kode-kode keras, tapi nggak ketangkep kodenya. Oh. Oke. Nah, Siap. kita mungkin tak lanjut sedikit saja karena ada satu pertanyaan pamungkas tadi yang belum sempat kejawab dan teman-teman udah penasaran banget. Sebelum kita jawab itu, ini nanti rekaman live ini, ya kan, ngobrol kita ini akan saya share di YouTube. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nonton, ada di YouTube, ya saya akan share di akun saya, Kristu Teru. Anda bisa cek, lengkapi semuanya seperti apa, ada semua nanti di situ. Nah, pertanyaan terakhir tadi dari teman-teman yang bikin orang-orang gergetan. Penasaran abis. Selama ini ngilang kemana? Kalau saya sih ngomongnya lagi siapin sebuah project baru dan besar gitu ya. Tapi kan kalau kita nggak dengar langsung dari Bro Rian kan, kayak ntar malam tidur nggak nyenyak nih, mimpi buruk nih. Penasaran lagi nih. Jadi udah berbulan-bulan hilang dan saya pantau juga hilang banget. Tapi saya bersyukur banget begitu saya kontak langsung, oh siap gitu ya. Terus atur waktu panjang kali lebar, dapat waktunya, tapi tetap belum kejawab. Dan walaupun saya tahu jawabannya, mungkin Bro Dian bisa cerita ke teman-teman. Ini kenapa kok berbulan-bulan hilang itu ada apa? Iya, oke. Sebelumnya mungkin itu gue minta maaf dulu ya ke teman-teman sama audiens yang udah sekarang follow gue selama ini, karena itu murni kesalahannya ada di gue semua gitu ya. Karena waktu itu gue nggak nyangka kalau sosial media itu akan se-powerful ini. Karena kalau teman-teman semua udah pada tahu, waktu di akhir 2019 kemarin itu kan gue udah mulai bisa dibilang menjembatani orang-orang yang memang membutuhkan bantuan gua gitu ya, membutuhkan ilmu gua. Jadi sebelum waktu di 2019 awal sampai 2019 akhir kan gua bener-bener nggak punya offering apa-apa, gua nggak punya ilmu apa-apa yang bisa gua monetize. Jadi gua murni hanya membagikannya secara gratis. Nah, cuman entah bagaimana yang namanya ilmu gua itu nggak bisa dirasakan hasilnya karena cuman secuil gitu kan. Nah, itu yang akhirnya membuat mereka-mereka yang emang benar-benar serius dan pengen mengembangkan bisnisnya request lah ke gua. Dia bilang, Yan, tolong dong gua dibantu gitu, di mentoring, tolong dipandu apa aja yang gua lakukan yang benar sama yang salah tolong diaudit juga. Nah, dari situ karena saking banyaknya yang minta, akhirnya gua mulailah bikin program coaching gua waktu itu di 2019 akhir. Tapi gue nggak sadar kalau responnya akan sedahsyat itu. Jadi gue pikir ya udahlah, gue coba announce aja ke audiens gue yang mau ikut ya syukur, nggak mau ya udah gitu kan. Nah ternyata nggak taunya bertubi-tubi lah, banyak banget, dan sampai sekarang juga akhirnya gue tutup. Jadi di awal Januari apa Februari itu ya gue tutup. Gue udah nggak sanggup lagi gitu, udah nggak bisa, udah full. Nah, cuman ternyata memang semua itu butuh bantuan ya, termasuk diri gue juga sama. Waktu gue ngejalanin ini kan gue nggak punya guidance ya waktu itu. Sampai akhirnya gue ketemu mentor gue. Nah, pada saat gue ketemu mentor gue, baru di situ gue mulai ngerasa terbantu. Dan jadi gue ngerasa bahwa oh ternyata orang-orang di luar sana yang punya bisnis, yang struggling kayak gue itu banyak gitu. Baik itu yang tadinya statusnya karyawan maupun yang sekarang udah jadi pengusaha. Nah, cuman sekarang permasalahannya bagaimana gitu. Karena yang gue sering dapat keluhan dari murid-murid yang sekarang udah gabung pun adalah mereka-mereka ini bukan orang-orang yang nggak pernah belajar ilmu marketing atau ilmu bisnis. Mereka udah banyak ilmunya. Bahkan mereka udah sering banget
beli berbagai macam program atau ikut mentoring, ikut seminar, ikut segala macam, tapi nggak ada hasilnya gitu. Nah dari sini gue ngerasa kayak ini yang salah di mana gitu ya. Ya, Kalau gue lihat betul. secara ilmu di luar sana ada banyak ilmu yang bagus-bagus gitu, baik yang secara konseptual maupun yang secara teknikal. Tapi kok kenapa nggak ada yang, maksudnya masih banyak gitu yang belum berhasil tuh kenapa gitu. Dan ternyata setelah gue pelajarin, faktor utamanya ada di mindset bro gitu, bukan Hmm. ada di ilmunya atau di strategi atau whatever-nya itu, tapi di mindset. Karena banyak juga murid-murid kayak ini, gue bukannya mau menjatuhkan murid gue sendiri ya, tapi memang ini keadaannya seperti itu. Banyak orang yang mau belajar, mau pinter, mau sukses, tapi nggak mau jalan gitu, nggak Ya, mau action gitu. Kayak bukan termasuk ada menjatuhkan salah, kita bro, tapi maksud saya kayak biasanya rata-rata punya kendala di situ, ya kan? Dan kemudian ya, perlulah kita sama-sama, walaupun mungkin teman-teman belum berguru sama Bro Rian, ya kan? Tapi perlu ketahui bahwa sebelum kita memulai sesuatu, mindsetnya udah bener. That's why kenapa dari tadi Bro Rian kan ngomong tentang goalnya harus jelas, mau kemana, mau ngapain, baru next step-nya dipikirin. Yes, ya, yes, itu uh, good banget, good banget. Faktor utama untuk bisa sukses adalah ada di mindset. Oke, ada lagi mau ditambahin bro? paling ya itu sih. Tadi mungkin kalau ngelanjutin yang terakhir tadi ya, video terakhir tadi, intinya teman-teman di sini itu jangan jangan terlalu fokus ke ini ya. Aku tekankan sekali lagi, jangan terlalu fokus ke produk ataupun jasa yang kalian jual, tapi fokuslah ke audiensnya. Nah, problemnya audiens kita ini yang dibangun itu teman-teman tuh banyak yang bias ya, banyak banget audiensnya yang dirangkul kayak influencer kan audiensnya luas, tapi nggak tertarget. Nah, itu membuat kita juga jadi capek gitu. Jadi kayak di Instagram Ya. gue sendiri walaupun followernya dikit gitu, tapi mereka-mereka ini ya orang-orang tertarget sebenarnya. Dibanding mereka-mereka yang followernya ratusan ribu, kayak teman-teman gue juga banyak yang followernya ratusan ribu, tapi ketika jualan nggak ada yang beli gitu kan. Terus Nah, itu ketika dia. Betul. Bahkan ketika sungkan, dia mau jualan nawarin sungkan sesuatu, dia. iya. Jadi susah, ya buat apa gitu kan punya audiens banyak tapi nggak ada duitnya ibaratnya gitu kan. Jadi saran dari aku fokus deh ke audiens saat ini. Nah, yang dimaksud fokus ke audiens itu tuh apa sih gitu kan? Jadi yang Ya, dimaksud fokus itu adalah lakukan yang namanya profiling ya, lakukan profiling, lakukan riset market. Maksudnya gimana sih profiling? Profiling itu jadi artinya kita, misalnya aku sekarang jualan produk, misalnya aku jualan kamera gitu ya, aku jualan oh kamera. jangan. Jangan kamera, kita nggak mengendorse Ya, kamera. ya misalnya Coaching, kayak gitu. coaching, Nah, coaching, coaching ya atau mungkin enggak, mentoring misalnya. produk umum ya, yang Oh, orang-orang produk umum kebanyakan dulu, umum, oke. produk umum ya. Misalnya aku jualan produk pelangsing gitu ya, produk pelangsing. Oke, Nah, itu kan aku harus punya profil konsumen aku dong. Nggak bisa kan aku jual oke. produk pelangsing ke anak kecil, nggak bisa gitu. Kok ke nenek-nenek juga Ah, nggak bisa ya kan. itu Nah, aku dia. harus punya itu. Dan aku fokuslah cari orang-orang ini gitu Ya, yang akhirnya follow kita jadi audiens kita. Itu ya, harus dilakukan di awal. Nggak ya, bisa kita sembarangan mau pakai strategi yang follow unfollow lah, endorse ya. artis lah, Sia-sia. giveaway, apapun itu nggak akan ngefek apa-apa. Ya, Jadi yang sekarang betul. kita lakukan adalah benar-benar kita membangun audiens itu kayak kita tuh canvassing gitu secara offline. Dulu kan kita pernah canvassing gitu ya, bagi-bagi browser ke orang-orang yang tepat sasaran gitu kan. Nah, itu sama di sosial media juga begitu. Walaupun kita bisa pakai leverage ya, kayak pasang iklan, bayar artis, bukan artis ya, bayar akun yang lebih besar dari kita yang target marketnya sama, itu bisa, tapi awalnya kita harus punya dulu kan profilnya siapa gitu. Ya, Kebanyakan orang ketika bikin profile, mereka tuh luas banget. Ya udah, target market gue dari umur 19 betul. tahun sampai umur 39 Semua tahun. disikat. Gila, semuanya disikat gitu kan. Nggak bakal bisa gitu. Pilih satu aja, mungkin ya range range umurnya antara 3 sampai 5 tahun lah mentok ya kan. Atau misalnya dia punya hobi tertentu gitu. Jadi benar-benar sedetail mungkin, setajam mungkin. Setelah ini udah ketemu, baru kita bisa riset, ya kan? Data Hmm. ini yang kita pakai untuk riset. Nah, risetnya kemana? Ya ke tempat di mana dia nongkrongnya di mana gitu.
Apakah dia Ya. nongkrongnya di sosial media, apakah dia nongkrongnya di platform offline, atau di forum, atau di mana, nah kita risetnya di situ. Nah, setelah Ya. data-data itu udah kekumpul, baru deh kita bisa melakukan strategi. Strateginya apa nih yang mau kita terapkan? Baik pembuatan konten, baik itu misalnya cara kita komunikasi, cara kita melakukan offering, produk kita, dan lain-lain, itu strategi semua gitu. Tapi kalau nggak ada fondasi ininya, ini semua sia-sia gitu. Lu mau belajar Ya. ilmu sekeren apapun nggak bakal jalan. Intinya Betul. begitu, nggak bakal ada yang beli juga gitu. Jadi Harus sekarang kuat di fondasinya. percuma orang nanya-nanya gimana cara naikin engagement, gimana cara bikin konten yang menarik bisa biar viral, bla bla bla. Tapi kita sendiri nggak kenal sama audiensnya siapa gitu. Tapi kalau kita kenal, dari situ aja mereka akan ngasih tahu ke kita kok konten apa yang mereka suka, terus offering apa Apa yang yang mereka mereka butuh. butuhkan, dan Betul. seterusnya gitu. Jadi Ya. fokusnya ke situ deh gitu. Luangin Bahkan waktu mereka meminta kita untuk menjuali mereka sesuatu kan ya. Iya, Iya, betul. betul, betul, Help me betul. please, help me gitu katanya. Iya. Benar. Jadi jangan dianggap sepele. Gua aja sampai detik ini aja masih lakukan riset pasar. Sampai detik ini masih lakukan survei pasar. Terus sampai survei kompetitor dan seterusnya masih gua lakukan sampai Ya, detik ini. betul. Gitu. That's good. Buat teman-teman yang tadi tanya, ya kan, dari tadi tanya rahasianya apa, bagaimana caranya, what to do, dan lain sebagainya, follow Instagram dan YouTube-nya Bro Rian, karena kalau apa yang udah di-share oleh Bro Rian ini aja belum dipraktekin, belum dicoba, belum ada running, dan lain sebagainya, saya rasa berat deh, ya kan? Sehingga makanya muncul istilah kenapa kok di masa yang sulit ini kita udah semakin sulit lagi, ya kan? Jatuh ketimpa tangga pula, ya kan? Ada gajah lagi di atasnya itu. Setengah mati kita mau napas. Oke, Bro, kayaknya kalau kita lanjut terus-menerus ini kita bisa bikin seharian workshop di sini di Instagram, Workshop. ya kan? Ya, karena ada juga yang tanya, sebetulnya ngerjain apa sih? Ya, kita berdua ada di bidang edukasi, mentoring, coaching. Saya lebih ke arah video, Bro Rian lebih ke arah strategi, sosial media, Instagram, YouTube, lebih ke bisnis juga. Kurang lebih sebetulnya mirip-mirip ya. Tapi at the end, kalau Anda sama sekali nggak pernah mencoba, saya rasa itu bakal sayang banget. Dan tadi, saya rasa itu sebuah, kita closing aja ya bro ya. Itu closing statement udah bagus banget dari Bro Rian. Gue sendiri pribadi tiap hari kalau misalnya do something, gue selalu nyatet, dan guru gue banyak banget dari luar dari dalam, gue selalu mencatat apapun itu yang teman-teman sharing. Dan kalau seumpama Anda tadi miss dengan yang pertama, Anda harus ingat bahwa fokus ke value, tahu goal besar mau kemana, dan kalau misalnya Anda lupa, cari mentor, ya kan? Karena pasti kita di satu titik kita keteteran. Nah, Bro Rian aja udah punya mentor dan di saat itu langsung Masih keteteran. relief ya bro ya. Masih keteteran, tapi Masih udah keteteran. kayak, oh gue harus ini nih. Atau sometimes kan orang-orang kan karena dia nggak punya mentor, dia jadi nggak sadar kalau gue lagi keteteran gitu kan. Nah, ketika ibarat kita masang jam dinding, orang lain yang bisa melihat apakah jam dinding itu miring apa enggak. Nah, gua bilang terakhir bahwa jangan pernah Anda menyepelekan soal usia, karena bisa jadi dari usia-usia kita ini, atau kadang-kadang yang lebih senior jauh di atas Anda, atau jauh lebih junior di bawah Anda justru bisa mendapatkan sebuah pelajaran baru dan menarik, ya kan? Nah, kalau seumpama Anda hari ini sedang struggling, ingat kita semua lagi struggling, sama-sama lagi struggling, but selalu ada kesempatan di dalam kesempitan, ya kan? Karena ada banyak sektor yang tiba-tiba orang butuh, ada banyak sektor yang tiba-tiba belum ada yang bisa supply, gitu ya. Nah, kalau Anda bisa ambil kesempatan di situ, that's a good idea. Oke? Kayaknya gitu aja Bro Rian, terima kasih banget udah bisa sharing, kita sampai bersambung 2 babak. Oke. Ya, sama-sama. Dan teman-teman, terakhir kalau misalnya Anda masih bergabung di sini, Anda bisa follow Instagram dari Bro Rian dan YouTube-nya, cari aja Adrian Ngangi. Sekarang ini kalau kita kasih HTTPS /2 kali, websitenya ini, orang mungkin puyeng kali ya. Search aja namanya, Anda cari namanya, pasti langsung keluar. Follow di situ, pantengin, dan tungguin kira-kira ledakan baru apa yang nanti Bro Rian akan rilis habis ini. Masih Amin.
super secret, ya kan? Jangan dibocorin dulu, bro. Ya, dimatengin Siap. dulu. Nah, yang Siap. pasti ini bakal sangat membantu. Anda nantikan di follow juga. Oke, itu aja kayaknya yang kita bisa sharing hari ini. Thank you banget, Bro Rian. Sama-sama, Bro Chris, thank you juga udah diundang. Dan teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Stay safe, stay at home. Sehat selalu buat Anda, sukses selalu juga buat Anda. Sampai jumpa dari saya, Kristu Teru, dan Bro Adrian Ngangi. Bye-bye. Ya.